Kedua anak saya mengalami, sempat awal-awal mereka teriak, kenapa Tuhan tidak menjawab doa mereka. Mereka protes, dan sempat mereka merasa Tuhan itu jahat, Tuhan tidak cinta sama mereka. Sekarang mereka bisa melihat, terima kasih Tuhan, waktu itu Engkau tidak kasih. Terima kasih Tuhan, waktu itu Engkau tidak buka pintu itu buat saya. Saudara, ketika engkau melihat Tuhan membisu, Dia bukan tidak bekerja. Dia sedang bekerja di belakang layar. Saat kamu merasa sepertinya Tuhan diam, ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja. Pagi ini saya mau sharing. Saudara, ketika kita membahas tentang Paskah, banyak orang menceritakan tentang apa istilahnya, perjamuan terakhir, Yesus disalib, terus kemudian Yesus bangkit. Jarang dikhotbahkan 3 hari, di mana Yesus membisu, Yesus di dalam kubur, ke depan masa depan tidak jelas, semuanya tampak vakum. Itu tidak pernah kita bayangkan. Pernah ngerasa enggak Bapak Ibu? Sudah doa puasa, sudah tengking, tapi Tuhan diam. Pernah merasakan enggak? Sudah melakukan semua yang kita bisa, tapi jalan keluar belum juga terbuka. Dan itulah persis yang dialami oleh 12 murid Yesus. Kenapa? Karena ketika murid-murid Yesus 3 tahun berjalan bersama Tuhan, mereka melihat Yesus sakti. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bukan cuma menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus melakukan keajaiban yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Jadi mereka berharap, wah kita ini pas, kita punya guru yang memang pasti akan melepaskan kita dari perbudakan penjajahan Roma. Mereka berpikir begitu. Dan kemudian 3 tahun berjalan, mereka menaruh banyak harap sama Tuhan. Ngarepin Tuhan, istilahnya gitu, ngarepin Yesus. Tahu-tahu dia diseret, dibawa ke salib, diem aja. Lalu mereka mungkin, saya membayangkan posisi 12 murid ya. Mungkin mereka sempat berpikir begini, oh siapa tahu, mari gini lakonnya keluar. Oh diseret, tenang, lakon menang belakangan. Jadi ketika diseret, oh tenang. Ini sungutnya belum keluar. Sebentar lagi kalau tanduknya keluar, habis lu semuanya. Ditunggu-tunggu sampai paku dimasukkan. Oh mungkin ditunggu sampai paku selesai. Nanti kemudian dia lepaskan semua. Pakunya rontok, semua mata kan terbelalak melihat ketakutan. Guruku hebat. Tapi sampai detik paku menembus, mereka tidak melihat. Sampai akhirnya Yesus mati. Saudara, kita dalam perjalanan iman, nunggu doa dijawab. Kadang-kadang kayak gitu enggak sih? Jadi gini, mungkin sebentar lagi. Ntar lagi ada jalan ini. Terus kemudian kita ngelihat titik harapan dikit. Berarti ini sudah mau beres. Ternyata ditunggu, kok gak jadi, kok gak beres. Ngerasain kayak gitu, jadi saudara dan saya merasa seperti di PHP. Itulah yang dirasakan murid-murid Yesus. Mereka merasa di PHP. Sampai akhirnya Yesus mati. Kemudian Yesus dikubur. Sampai selama 3 hari itu mereka merasa selesai sudah. Kiamat sudah ini. Tidak ada jalan. Habis. Selesai, mampus semuanya. Itu yang dirasakan murid-murid Tuhan. Nah kalau pagi ini saudara sedang mengalami perasaan yang sama. Tuhan seperti diam. Mereka mungkin menatap ke depan. Ke depan bakal kayak apa ini? Mereka lupa, Yesus pernah ngomong, nanti 3 hari aku bangkit. Lupa. Kenapa lupa? Karena faktanya Yesus mati. Kita kalau susah, seringkali lupa apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena yang kita lihat itu lebih kuat berbicara. Betul enggak?
Tuhan janji aku akan menolong kamu. Tuhan janji aku akan memberkati kamu. Kita lihat di depan faktanya. Mana? Tidak ada. Lupa semua dengan kita apa yang janjikan Tuhan. Itu yang dialami murid-murid. Nah, yang saya mau bagikan, apa yang harus kita kerjakan ketika Tuhan mendiamkan diri. Membisu seakan-akan tidak peduli, cuek. Kita lihat satu ayat aja. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kita membaca dari ayat ini, selama 3 hari murid-murid melihat Tuhan diem. Tuhan mereka mati. Guru mereka yang sakti mati. Tetapi ternyata dalam Matius 12 ayat 40 dituliskan selama 3 hari Tuhan ngapain? Ada di dalam rahim bumi. Di beberapa ayat diceritakan dia di saat itulah tinggal di dunia orang mati. Untuk apa? Melucuti kematian. Menaklukkan kematian. Melucuti maut. Ternyata 3 hari yang dilihat murid-murid Tuhan sepi, tidak ada pergerakan, tidak ada sesuatu yang terjadi, Tuhan diem, ternyata Tuhan tidak betul-betul diam. Ternyata dia bergerilya, bergerak di bawah tanah. Betul enggak? Ngapain? Mengalahkan maut. Dan pada hari ketiga, saudara dan saya dilepaskan dari kebinasaan. Jadi apa yang kita lihat, Tuhan seakan-akan mati, diam, tidak bikin apa-apa, dengerin Bapak Ibu, Tuhan seperti tidak bekerja, ternyata Tuhan sepertinya tidak bekerja, bukan berarti Tuhan benar-benar tidak bekerja. Karena ternyata Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jadi hari ini Tuhan tidak jawab saudara, Tuhan tidak bikin apa-apa, tangkap dengan iman, Tuhan lagi gerak di belakang layar. Saudara dan saya belum bisa melihatnya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tidak bekerja. Loh kok bisa? Ada firman Tuhan menuliskan, Tuhan kita tidak pernah tertidur. Berarti dia selalu menjagai saudara dan saya. Berarti Tuhan tidak pernah tidak bekerja. Kalau bahasa sederhananya ternyata kita masih bisa nganggur. Tuhan tidak pernah nganggur. Jadi kalau hari ini engkau didiemin, ingat dia lagi ngerjain di belakang layar. Ngerjain apa? Nyiapin semuanya, pas waktunya terbit, bagus jadinya. Amin. Saya mau cerita nih sebuah pengalaman kecil kemarin 2 minggu lalu. Saya pelayanan ke Jambi, saudara. Dan saya dari Australia terbang ke Bali dulu. Bali. Karena kalau langsung ke Jakarta, jadi untuk ke Jambi itu harus di Jakarta. Kalau langsung ke Jakarta, jamnya itu enggak ada yang pas. Jadi saya ke Bali dulu, terpaksa menginap sehari di Bali. Kemudian saya berangkat dari Bali, penerbangan saya jam 8 pagi. Jadi kalau jam 8 pagi Bali, Jakarta Bali 2 jam. Berarti harusnya sampai jam 10-nya Bali. Jakarta kan jam 9, berarti sampai Jakarta jam 9. Nah, tiket dari Jakarta ke Jambi dibelikan oleh pihak gereja Jambi. Nah, mereka tanya, jam berapa kami harus beli tiket? Saya tunjukkan
tiket kami dari Bali ke Jakarta itu jam 8. Berarti sampai Jakarta jam 9. Ternyata pihak gereja membelikan kami tiket jam 2. Lama ya. Di Jakarta ndak punya kenalan. Keluar nanggung, ndak keluar ngapain? Ngopi. Kebetulan mau ngopi 5 jam itu sampai leteken, Pak. Akhirnya saya itu berpikir, ya udahlah, coba tarik nafas, disyukurilah. 5 jam ini ngapain aku ya? Kita ndak bawa bagasi, jadi cuma teng-teng. Jadi kan cepat harusnya. Kemudian saya langsung cari, ada pijet enggak ya? Tak pikir kan lumayan pijet 1,5 jam lah. Ya, enggak mungkin pijet 4 jam. Jadi empal gepuk, saudara. Kalau pijet 4 jam jadi empal gepuk. Akhirnya saya cari-cari pijet. Tapi jujur, sempat dalam hati saya ini rada ngomel. Ngomel sama siapa? Sama pihak gereja. Sama pihak gereja. Saya tuh gini loh. Iki mereka nukokno tiket. Kok mentolo ya? Kok tego ya? Dan saya sempat cerita loh di mimbarnya Jambi. Ini perasaan yang saya rasakan. Saya merasa kok Anda belikan saya tiket Jambi, Jakarta Jambi kok gak kurang lama ta? Apa Anda ini rodok dendam sama aku disetrap di Jakarta ta ya apa? Saya sempat merasa gitu, kok kebangetan gitu loh. Mbok, apa tujuannya saya nunjukkan tiketnya supaya kamu tuh ya minimal jam 12 sudah oke lah. Masa jam 2? Lu ya toh? Tapi ya ndak komplain. Cuman gerundel. Malam-malam ketika di Bali saya dapat email. Penerbangan saya jam 8 ke Jakarta toh. Di delay. Dipindah ke jam 11. Oke. 11 tak hitung. 11 sampai Jakarta jam 1 berarti 12. Bagus, perfect. Saya mulai gini, oh ternyata ini toh maksudnya. Tapi dalam pelaksanaan tidak semulus yang saya bayangkan. Jam 11 harusnya terbang, berarti kan 10:30 boarding. Terbangnya baru 12:30. Masih ngisi bensin lagi pesawatnya. Mendarat di Jakarta jam 1.20. Boardingnya Jakarta Jambi 1.20. Jadi yang Jakarta Jambi boarding, saya mendarat. Terminalnya pindah dari terminal 2 ke terminal 1. Nyari shuttle bus enggak ada, lari-lari pakai taksi. Akhirnya sampai di depan gate persis. Puji Tuhan, sepi. Suami saya bilang, iki sepi karena orang-orang sudah masuk non. Gak mungkin iki. Duh iya ta. Terus, bu, penerbangan ke Jambi. Loh masuk Pak, ini udah masuk. Bapak ini terakhir loh Bapak ini. Tepat waktu, walaupun semi menggos-menggos. Saya belajar dari pengalaman ini, kadang-kadang Tuhan izinkan tidak seperti harapan saya. Tapi ternyata ujungnya baik. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini doanya belum terjawab, dengarkan Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Bukan dia tidak bekerja. Amin. Hanya dia mungkin bekerja dengan cara dan waktu yang tidak seperti yang Anda mau. Tapi dia bekerja. Karena dia bekerja, bagian saudara dan saya adalah belajar
mempercayai Dia. Setuju? Berarti yang doanya belum dijawab, belajar mempercayai Tuhan. Belajar percaya waktunya Tuhan. Dan belajar mempercayai caranya Tuhan. Kita tidak mengerti, tapi Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Firman-Nya bilang begini, sekarang kita tahu, bukan nanti. Katanya sekarang kita tahu, berarti dengan iman kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu walaupun belum melihat hasilnya. Sepakat Bapak Ibu? Karena belajar mempercayai caranya Tuhan, ya dijalani saja. Dijalani saja dengan legowo, dengan syukur. Setiap kita tuh punya pergumulan. Anda lihat saya, hahaha, saya juga punya pergumulan. Dalam perjalanan ke sini, saya punya pergumulan. Dan belum ada jawaban dan solusinya. Bagian kita, jalani aja dengan nikmat dan syukur. Saudara, kadang Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau. Tapi percayalah, ujungnya baik semuanya. Bahwa kadang-kadang tidak seperti yang kita mau, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Jadi pagi ini, kalau doa kita belum dijawab, jangan gedor pintu, jangan ngambil traktor, pintunya dipaksa buka. Nggak ada duit, jangan maksa untuk cari utangan. Sembayanglah, nangislah di kaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang doanya belum dijawab, bisa bersyukur pagi ini, bisa bersukacita hari ini. Amin. Jadi kalau kita bersukacita, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan tahu waktu dan cara terbaik. Kadang-kadang berkat Tuhan tidak datang dalam bentuk kemasan yang seperti kita mau. Tapi percayalah Tuhan itu ngerti yang terbaik buat kita. Kedua anak saya mengalami, sempat awal-awal mereka teriak. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa mereka? Mereka protes. Dan sempat mereka merasa Tuhan itu jahat. Tuhan tidak cinta sama mereka. Sekarang mereka bisa melihat, terima kasih Tuhan, waktu itu Engkau tidak kasih. Terima kasih Tuhan, waktu itu Engkau tidak buka pintu itu buat saya. Saudara, ketika engkau melihat Tuhan membisu, Dia bukan tidak bekerja. Dia sedang bekerja di belakang layar. Ada sebuah film judulnya Faith Like Potatoes. Iman itu ternyata seperti kayak kentang. Saudara kalau nanam kentang, saudara tunggu di permukaan tanah. Tidak keluar sedikit pun daun maupun tunas. Ternyata kentang itu tumbuhnya ke dalam, di bawah tanah. Iman seperti itu. Kita melihat di atas, tidak ada daun, tidak ada tunas sedikit pun. Tapi sedang bergerak ke bawah, saudara, jadi kentang. Jadi hari ini, percayalah, Dia sedang bekerja di bawah tanah. Underground, di balik layar. Ucapkan syukur yuk, jangan maksa. Jangan maksa, kapan Tuhan? Segera Tuhan. Percayakan waktu Tuhan itu sempurna. Ketahuilah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.